Selamat sore Pak, saya Esther Hasyana Nenggolan dari NIM 12S24050 dari Sistem Informasi Angkatan 24. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan T05 dari mata kuliah PBO, yang dimana ini adalah tugas praktikum yang kelima, yang dimana yang diadakan pada hari Kamis lalu. Pada hari Rabu lalu, pada hari Selasa lalu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan penjelasan setiap apa yang saya kerjakan di Viscode, mulai dari ngeklon juga, dan juga sini saya akan membaca ritmenya terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan setiap driver ataupun model yang saya buat. Yang pertama, kita akan membaca ritmenya terlebih dahulu supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan, apa penugasannya, apa yang diinginkan dari sebuah pekerjaan ini. Tugas ini merupakan pengembangan dari hasil pekerjaan pada UTS yang lalu, yang M01. Pada tugas ini, Anda diminta untuk menyelesaikan 2 persoalan. Yang pertama, Anda diminta untuk menganalisis potensi penerapan prinsip inherence pada solusi terdahulu. Sementara pada bagian kedua, Anda diminta untuk mengembangkan sebuah fitur baru ke dalam simulator. Jadi kita akan nanti di sini akan mengembangkan fitur baru. Dan di task nomor 1, penugasan yang pertama, applying inheritance academic.driver 1, yaitu pada driver 1.java ini, yang dimana memiliki nilai 60. Pada tugas ini diminta menganalisis pekerjaan yang sebelumnya guna untuk mencari aspek-aspek di mana inheritance berpotensi diaplikasikan. Kita dapat menerapkan pendekatan top down ataupun bottom up, yang dimana untuk menemukan potensi tersebut. Bila sudah ditemukan, kita akan menuangkan ide dalam sebuah kelas diagram yang nantinya akan dipresentasikan dalam laporan lewat video ini maksudnya. Tahap terakhir adalah realisasikan ide Anda dengan merefaktor kode base Anda. Dan pada tugas yang kedua, Students GPA, yang dimana ini nanti pada Academic Driver 2, yang dimana nilainya adalah 40. Reportingnya, lakukan pertemuan dengan pair Anda, karena kita tidak memiliki pair, jadi ini sendiri, tidak usah dibaca terlalu ini. Lalu mempresentasikan pekerjaan Anda dalam sebuah video presentasi, sebarkan hasil analisis Anda dalam informasi prinsip inherence dalam menampilkan kelas diagram yang dihasilkan, dan lain-lainnya. Seperti kita lihat, ini ada 8. Di sini ada kriteria video presentasi, di sini ada submission, yang dimana nanti berisi SRG Academic Model, dan juga Cenglout. Baru ketika kita tidak tahu untuk mensubmit, sini ada dalam link YouTube ini. Dan yang pertama itu saya akan menjelaskan struktur program model, yang dimana ada beberapa model di sini, yaitu course, enrollment, lecture, person, dan juga student. Pertama-tama saya akan menjelaskan struktur data ataupun model ini, yang dimana saya gunakan untuk yang dibangun dengan prinsip Object Oriented Programming ataupun OOP. Dalam penerapan inherence, saya membuat parent class yang dimana bernama person, yang menampung semua
yang menampung semua atribut umum seperti nama, program studi. Kelas ini kemudian diturunkan ke kelas student dan juga lecturer. Yang dimana hal ini dilakukan agar kode lebih efisien dan tidak terjadi duplikasi atribut dasar. Yang dimana objek pendukungnya ada juga selain itu terdapat class course.java ini sebagai objek pendukung dan juga untuk menyimpan informasi mata kuliah, dan juga pada enrollment.java untuk mencatat pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa beserta nilai mereka. Jadi pada readme yang sebelumnya ada dikatakan setelah menemukan tuangkan ide Anda dalam sebuah kelas diagram yang nantinya akan diperkenalkan. Tahap terakhir adalah jadi di sini adalah Anda diminta untuk mengembangkan sebuah fitur baru ke dalam simulator. Jadi ini course.java dan juga enrollment.java itu adalah sebagai objek pendukung, dan yang kita tambahkan itu adalah penerapan inheritance-nya atau pewarisannya itu ada di person, lecturer, dan juga student. Jadi ada 5 model ataupun program yang dilakukan pada penugasan kali ini. Ada driver.1, jadi di sini kita mengerjakannya. Kita lihat bagian kontrol utama pada kelas driver. Program ini bekerja sebagai interaktif dengan menerima input berbasis baris teks yang dipisahkan oleh tanda pagar. Sistem dapat menambah kata dosen. Sistem dapat menambah data dosen, mata kuliah, dan mahasiswa. Saya telah menyertakan validasi duplikasi untuk memastikan tidak ada email dosen atau mahasiswa yang sama tersimpan dalam array list. Lalu relasi antar data saat menambahkan mata kuliah ataupun course add, program secara otomatis akan mencari informasi dosen berdasarkan inisial yang diinputkan dan menghubungkannya dengan mata kuliah tersebut. Lalu sistem fitur krusial dalam sistem ini adalah pendaftaran mahasiswa ke mata kuliah, yang dimana validasinya itu sistem akan memeriksa apakah kode MK dan NIM tersedia. Jika tidak, sistem akan memberikan pesan error ataupun invalid course atau invalid student, yang dimana manajemen nilai melalui perintah enrollment grade kita bisa memperbarui nilai mahasiswa. Sistem ini mendukung pembaruan nilai jika terjadi pengambilan ulang ataupun perbaikan. Jadi logika perhitungan yang dimana untuk perhitungan IPK fitur paling kompleks adalah student details. Yang dimana program tidak hanya menampilkan profil mahasiswa, tetapi juga menghitung IPK, indeks prestasi, kumulatif, dan total SKS secara otomatis. Jadi ini invalid course ataupun invalid student. Jadi di sini
ada student details-nya, detail student, dan juga di sini ada ngecek grade-nya seperti saya katakan tadi. Lalu pada perhitungan IPK ataupun student details, fitur paling kompleks adalah student details. Di sini program tidak hanya menunjukkan seperti yang saya bilang tadi, tetapi total SKS secara otomatis juga ditunjukkan. Logika perhitungannya itu sistem menggunakan hash map. Nih, menggunakan hash map. Lalu untuk mengambil nilai itu gunanya untuk mengambil ataupun menampilkan profil mahasiswa, mengambil nilai terbaru dari setiap mata kuliah untuk menghindari duplikasi perhitungan jika mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama 2 kali. Kemudian nilai huruf A sampai B, ini dia ada dari nilainya itu terdiri dari A, B, 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 C, D, dan juga E. Dikonversi menjadi bobot angka 4 sampai 0 untuk dihitung rata-ratanya terhadap bobot SKS. Nah, jadi sebelumnya sebelum ke situ saya menjelaskan juga sedikit, saya sudah menjelaskan driver ini, tapi saya ingin menambahi untuk penjelasan pada model. Di pada person Java yang pertama kali kita lakukan model ini adalah superclass ataupun induk. Ia menyimpan atribut dasar yang dimiliki oleh orang di sistem, yang dimana nama dan juga prodi. Nama ini private string name, private string prodi. Dan juga dengan adanya kelas ini kita tidak perlu untuk menulis ulang kode, yang dimana kelas nama dan prodi di kelas student dan juga lecturer. Kita tidak usah mengulang kode namanya dan prodi di kelas student dan juga lecturer. Lalu lecturer.java ini adalah kelas kelas ini mewarisi person dan menambahkan atribut khusus dosen seperti NIDN, inisial, dan juga email. Pada student.java sama seperti dosen, yang dimana kelas ini mewarisi person namun menambahkan atribut unik mahasiswa yaitu NIM dan juga year ataupun angkatan. Lalu dalam course.java digunakan untuk menyimpan data mata kuliah termasuk kode, nama matkul ataupun kredit yang disebut SKS, nilai batas lulus, dan juga inisial dosen pengampu. Pada enrollment.java ini adalah kelas yang dimana sebagai yang disebut sebagai penghubung. Ia mencatat kapan seorang mahasiswa atau NIM mengambil mata kuliah tertentu yaitu ID pada tahun dan semester berapa, serta menyimpan nilai grade yang didapat. Untuk mengetahui ataupun untuk kita dapat melihat hasil dari semua pengerjaan kita ini, kita akan membaca inputannya, apa yang kita input. Kita akan mulai mengcompile seperti ini inputannya, dan expected outputnya yang keluarannya akan mengeluarkan seperti ini. Ada NIM, nama, angkatan, tahun berapa, dan juga jurusan apa, dan juga dia ID, nilai grade gitu. Karena grade dipresentasikan dalam bentuk angka gitu.
Nah, sebelumnya saya sudah melakukan input yang dimana dari Makefile kita ada dikasih bahan compile. Sini saya mengcompile. Kenapa saya terlebih dahulu untuk mengcompile dan melihat input dan outputnya? Karena nanti ini akan disalin satu persatu ke dalam satu persatu untuk menampilkan outputnya. Jadi untuk supaya waktu tidak terlalu banyak dalam video kali ini, saya sudah mengerjakan terlebih dahulu, dan dimana saya mengcompile pada tugas pertama, yaitu driver yang pertama. Saya seperti ini, sudah sama seperti yang di classroom yang ini. Dan outputnya pun sama, yang mana menghasilkan name, nama, seperti ini. Ini ya, ini dia. Permohonan Rotua, Togatoro, PAT sudah sama. Berarti ini sesuai dengan pekerjaan apa yang kita lakukan di driver pertama, menghasilkan output yang sesuai di classroom.yml ini. Seperti ini. Lalu pada yang kedua, saya sudah mengcompile ini. Tetapi pada saat saya mengcompile kalimat student detail pagar NIM-nya ini, dia sudah langsung muncul namanya, dan juga begitu juga pada NIM ini. Tapi pada expect outputnya, dia di sini langsung pertama sama seperti di driver 1. Harusnya dia sama muncul satu muncul gitu si Marcelino, Yoga, si Hombing. Tapi di sini karena ketika saya sudah melakukan triple dash, di sini hanya muncul si permohonan Rotua, mulai dari permohonan Rotua. Harusnya kan dari Marcelino, tapi di sini saya belum triple dash, dia sudah langsung muncul ketika saya menulis student detail NIM NIM 1. Saya enter, dia sudah langsung muncul Marcelino Manalunya. Jadi ini adalah kesulitan saya salah satunya, dan juga kesulitan yang kedua saya yang lainnya adalah untuk melakukan pewarisan yang sesuai. Baik, sekian dari hasil presentasi video saya. Mohon maaf sebelumnya saya melakukan presentasi ini dalam keadaan hujan yang menimbulkan kebisingan ataupun keributan. Saya meminta maaf dalam keadaan yang tidak baik, dan juga saya minta maaf jika ada kesalahan ataupun pengucapan ataupun penyampaian yang saya lakukan, saya ucapkan. Saya akan memperbaiki ke depannya. Terima kasih Pak. Shalom.